Polnes, welcome back di podcast Polnes, ruang bincang inspiratif seputar kampus Politeknik Negeri Samarinda. Saya Stepi Piar yang akan menemani kamu dalam episode hari ini di Serius Tapi Santai bersama Wadir 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, buat kamu yang lagi cari kampus vokasi terbaik di Kalimantan Timur, stay tune ya, karena kita kedatangan tamu spesial di podcast kali ini bersama Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Insinyur Suparno STMT IPM. Selamat datang di podcast Polnes, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih udah mengundang saya. Senang sekali akhirnya bisa ngobrol bareng Bapak Pak Wadir 3. Boleh Pak sedikit cerita mengenai ruang lingkup bidang kemahasiswaan dan alumni di Polnes? Oke, terima kasih. Di Wakil Direktur 3 ini membidangi kemahasiswaan dan alumni ya. Jadi di kemahasiswaan sendiri itu yang kami lakukan adalah di pengembangan karakter mahasiswa, kemudian di minat dan bakat dan kreativitas mahasiswa ya. Terus kemudian yang paling utama itu adalah mengutamakan kesejahteraan mahasiswa. Terus kemudian untuk yang di alumni kita itu mencoba untuk men-tracer alumni di perusahaan-perusahaan, kemudian membuat database alumni seperti apa, nanti akan kedepannya akan kita kerjasamakan dengan alumni. Ya. Baik, keren sekali Pak. Berarti semua kegiatan mengenai aktivitas kemahasiswaan melalui bagian ini ya Pak? Ya tidak semuanya sih. Di bagian kemahasiswaan kan kita ada bagian akademik juga, itu juga mengurusin kemahasiswaan. Tapi yang di kemahasiswaan sendiri itu mayoritas adalah program kreativitas mahasiswa. Kemudian untuk di ini ya, di bidang-bidang kreativitas, di bidang soft skill, hard skill kayak gitu. Ya. Ya, baik. Berarti berbagi juga dengan bagian akademik Pak ya? Ya, berbagi ya. juga. Keren banget. Untuk selanjutnya Pak, bisa dijelaskan apa saja sih beasiswa yang tersedia di Politeknik Negeri Samarinda? Banyak mahasiswa yang didapat dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda ya. Tentunya yang pertama adalah KIP, kemudian ada Kaltim Tuntas, ada dari perbankan, dari perusahaan ya, dari industri itu juga ada, itu banyak sekali situ. Iya. Terkait kompetisi akademik Pak, apa saja pencapaian mahasiswa Polnes sejauh ini? Ya, di akademik, di kemahasiswaan itu kan di mahasiswa Polnes itu ada kompetisi yang harus mereka lakukan ya. Ya di kesempatan itu yaitu ada di kompetisi akademik dan non akademik. Yang di akademik sendiri itu prestasinya sangat luar biasa. Di 2024 itu kita meraih prestasi sebanyak 124 prestasi yang didapat dari mahasiswa Polnes ya, terutama di bidang akademik, yaitu seperti contoh lomba karya tulis ilmiah itu sering menjuarai di tingkat nasional. Kemudian program kreativitas mahasiswa itu juga sangat luar biasa di anak-anak kita. Kemudian untuk yang hard skill-nya itu ya bisa misalnya di kompetisi non akademik itu bisa pernah juara tingkat nasional, sebagai contoh misalnya karate. Terus kemudian ada yang ini ya, ada pencak silat, ada yang lain lah ya, pokoknya yang non akademik. Iya. Terus kemudian saya tambahkan lagi di jurusan-jurusan itu juga banyak prestasi-prestasi yang diperoleh mahasiswa kita di tingkat, sebagai contoh di teknik mesin itu ada prestasi K3 alat berat, itu juga pernah menjuarai 3 kali berturut-turut tingkat nasional, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak ya, tadi prestasi yang dicapai sampai dengan tingkat nasional Pak ya, tidak hanya tingkat lokal begitu. Ya baik, untuk pengembangan karir mahasiswa dan alumni boleh dibantu jelaskan Pak apa saja yang telah dilaksanakan di bidang ini? Ya, kalau kita kerjasama dengan alumni selalu ya. Di alumni sendiri itu selalu kita jalin silaturahmi dengan baik, ikatan dengan baik dengan alumni. Sebagai contoh yang pernah kita tindak lanjutin yaitu memberi kesempatan alumni untuk bisa hadir di kampus, memberikan materi-materi di kampus kita, di event-event kemahasiswaan itu seperti itu. Kemudian kalau di alumni yang sudah bekerja punya posisi di industri juga kita manfaatkan untuk sebagai jembatan kalau mahasiswa-mahasiswa kita itu magang di industri atau segala macam itu.
Gitu, Ya. seperti Baik, itu salah satu cara untuk menjaga juga silaturahmi dengan para alumni, Pak, ya? Benar ya. Iya. Baik, kita masuk di segmen yang ketiga, Pak. Mungkin banyak calon mahasiswa yang bertanya, kenapa harus pilih Polnes? Ya. Jadi mahasiswa di ini ya, untuk masyarakat umum tentunya yang alumni lulusan SMK SMA ya, kenapa harus memilih Politeknik? Karena Politeknik ini kan perguruan tinggi vokasi, yang vokasi itu menerapkan sistem pembelajaran 60-70% itu praktek dan 40% teori. Kita mengharapkan alumni-alumni Polnes itu bisa langsung keserap di industri, itu yang terutama itu. Iya, baik. Terakhir nih, Pak, ada pesan khusus nggak untuk yang baru lulus, siswa SMA, SMK atau calon mahasiswa baru yang masih bingung mau pilih tempat kuliah yang oke di mana nih, Pak? Oke, di Politeknik kita punya 10 jurusan dan 28 program studi. Silahkan dicek di webnya Polnes. Silahkan untuk memilih sekiranya prodi atau jurusan apa yang diinginkan. Yang pasti kenapa milih Politeknik, karena Politeknik itu adalah program studi jurusan vokasi ya, perguruan tinggi vokasi, dan sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menjanjikan apabila adik-adik atau anak-anak yang alumni SMK SMA bisa bergabung di Politeknik Negeri Samarinda. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Parno atas waktunya. Semoga informasi tadi bisa membantu para calon mahasiswa baru menentukan pilihannya. Siap. Sobat Polnes, jangan lupa untuk cek website resmi kami di pmb.polnes.ac.id untuk info lengkap dan jadwal pendaftaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Stepi Piar pamit, tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan ragu wujudkan masa depan bersama Politeknik Negeri Samarinda.